kami dari kelompok 4 kelas 107 dengan Kerajaan Ternate, dengan saya sendiri Milan Kiraina Hendi nomor absen 21. Saya Irham Faik absen 17. Saya Ivan Febrian Setiawan dari absen 10. Di sini kami ingin mempersembahkan hasil video kami mengenai Kesultanan Ternate. So, check it out. Sejarah terbentuknya Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate adalah kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Kesultanan Ternate terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Ternate termasuk kota yang terhitung tua karena sudah berdiri sebelum abad pertengahan dan menjadi pusat peradaban Islam terbesar di Nusantara bagian timur pada zamannya. Kota Ternate juga mendapatkan julukan Al-Mulukiyah sebab selain menjadi pusat peradaban Islam, juga menjadi pusat perdagangan pada masanya. Kerajaan ini didirikan oleh Toab Masyhur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Tahukah teman-teman bahwa dahulu pada awalnya kerajaan Ternate ini belum bercorak Islam? Kenapa ya? Pada awalnya, kerajaan ini bernama Kerajaan Gapi karena terletak di Pulau Gapi yang kini dinamai Pulau Ternate. Kerajaan Ternate ini bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga yang disebut dengan Mongole. Kemudian 4 kampung tersebut sepakat membuat sebuah kerajaan. Tetapi kala itu, raja dan rakyatnya masih belum mengenal agama. Setelah dilakukan musyawarah, para Momole sepakat untuk menunjuk Momole Chiko sebagai raja. Momole Chiko sendiri resmi menjadi raja pertama kerajaan Ternate yang bergelar Baab Masyhur Malamo sejak 1257 Masehi. Nah, mereka inilah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang berasal dari segala penjuru dunia untuk menjual rempah-rempah. Nah, kerajaan Ternate ini sendiri terkenal dengan penghasil rempah-rempah yang melimpah dan juga berkualitas tinggi, sehingga banyak terbentuk hubungan lain bahkan hingga ke luar negeri. Sehingga rata-rata mata pencaharian dari para penduduk kerajaan Ternate ini adalah sebagai pedagang dan juga petani rempah-rempah. Pada pertengahan abad ke-14, kegiatan pedagang rempah-rempah ini dapat mencapai hingga ke Jawa, Melayu, Arab, hingga ke Cina. Hubungan perdagangan di Maluku dan pedagang Jawa dan Arab semakin akrab, dan hal inilah yang memudahkan proses penyebaran agama Islam masuk ke dalam kerajaan Ternate. Saat itulah keluarga kerajaan tertarik mempelajari Islam dan memeluk agama Islam. Pada masa pemerintahan Raja Olano marhum 1432 sampai 1486 Masehi, Olano marhum menjadi Raja Ternate pertama yang memeluk Islam. Kemudian kerajaan Gapi ini berubah menjadi Kesultanan Ternate, dan setelah berganti menjadi Kesultanan gelar kerajaan berubah menjadi Sultan. Agama Islam terus menyebar di daerah Maluku hingga mayoritas penduduk Kesultanan Ternate beragama Islam. Masa kejayaan Kesultanan Ternate ada pada pemerintah Sultan Babula. Saat masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Ternate semakin luas juga berbarengan dengan semakin luasnya juga penyebaran agama Islam di Maluku. Bahkan hingga saat ini Kesultanan Ternate masih berdiri di Nusantara dan masih bercorak Islam. Akan tetapi saat ini Kesultanan Ternate hanya menjadi sebuah kebudayaan masyarakat sekitar karena tidak memiliki wilayah kekuasaan. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah fakta-fakta menarik dan unik mengenai Kesultanan Ternate. Yang pertama, Kesultanan Ternate dikenal sebagai pulau penuh dengan rempah. Letak Kesultanan Ternate sangat strategis dan memiliki peran yang penting dalam dunia perdagangan. Karena disitulah rempah-rempah berkualitas tinggi dihasilkan. Ternate sampai dijuluki The Spice Island karena merupakan penghasil rempah-rempah terbesar. Rempah-rempah adalah komoditas utama perdagangan warga setempat.
keempat. Bahkan pada pertengahan abad ke-15, bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda berlomba-lomba menguasai Ternate, yaitu di Maluku Utara. Karena tertarik dengan keberadaan rempah-rempah tersebut loh teman-teman. Selain itu banyak juga pedagang dari Jawa, Melayu, Arab, dan Cina yang datang ke Maluku, khususnya Ternate, untuk membeli rempah-rempah. Kini Ternate menjadi destinasi wisata rempah-rempah yang diimplementasikan dalam berbagai program, seperti penataan kawasan Cengkeh Afo. Yang kedua adalah Kerajaan Ternate ini juga disebut dengan Kota Seribu Benteng. Hal ini kenapa? Hal ini adalah karena Kota Ternate atau Kerajaan Ternate ini memiliki banyak sekali benteng yang digunakan sebagai penyimpanan rempah-rempah dari hasil pertanian mereka. Kemudian yang nomor 3 adalah peninggalan istana dan juga masjid yang hingga saat ini bisa kalian temui atau kalian kunjungi. Namun untuk istana ini sendiri tidak dapat untuk dikunjungi oleh kalangan umum. 4. Surganya wisata alam dengan kebudayaan unik. Alam di sekitar Kesultanan Ternate ini sangat indah. Selain itu terdapat kebudayaan yang unik khas dari Ternate, yaitu tradisi berdamai dengan alam atau kololiegi yang artinya mengelilingi gunung. Selain itu corak khas tenun Ternate juga sangat indah. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah kesimpulan dari Kesultanan Ternate. Jadi, yang dapat kita pelajari, kesimpulannya adalah Kesultanan Ternate merupakan kerajaan bercorak Islam yang terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Baab Mashur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Kesultanan Ternate ini sendiri dikenal dengan Pulau Rempah. Hal ini dikarenakan Pulau Ternate merupakan penghasil rempah-rempah dengan jumlah besar dan terkenal dengan kualitasnya yang tinggi, sehingga banyak dari para pedagang rempah-rempah yang singgah di Pulau Ternate. Kerajaan Ternate ini juga sering disebut dengan mutiara dari sebelah timur. Nah, kerajaan Ternate ini juga memiliki quotes atau dalil yang terkenal di masyarakat sekitar kerajaan Ternate. Dalil ini adalah dalil Moro yang artinya perilaku baik yang patut untuk dicontoh. Berikut ini adalah sedikit kutipan dari dalil Moro yang berbunyi, Mari kita bertimbang rasa, seperti pala dan pulinya. Obdoro yo memete. Masak bersama, gugur bersama. Sama gogoro te madudara. Dilandasi kasih dan sayang. Nah, itu dia sedikit kutipan dari dalil Moro. Dalil Moro sendiri memberikan motivasi kepada kita bahwa kita harus selalu bekerja sama dan menimbang rasa, seperti pala dengan fulinya. Nah, teman-teman, demikianlah hasil video dari kelompok 4 kelas 17 mengenai Kesultanan Ternate. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.